semuanya, pernah kepikiran gak sih kenapa wanita yang haid itu dilarang untuk berpuasa dan juga melakukan sholat? Nah, di video ini kamu bakalan menemukan jawabannya, jadi jangan di skip dan tonton sampai akhir. Ada anggapan bahwa wanita haid itu adalah wanita yang kotor, dan itu adalah anggapan yang salah. Itu adalah anggapan zaman jahiliyah, dan secara kalau menurut pandangan Islam bahwa wanita yang haid itu tetap wanita yang bersih dan suci, cuman yang najis atau kotor itu adalah darah haidnya aja. Dan di sini seperti kita ketahui, Islam melarang wanita yang sedang haid untuk melakukan ibadah sholat dan juga berpuasa, tentu bukan karena tanpa alasan. Nah, alasan ilmiahnya adalah kesehatan wanita itu sendiri. Jadi, gerakan sholat, terutama gerakan ruku dan juga sujud, itu merupakan gerakan yang rawan dan dapat memperparah kondisi haid. Kegiatan ruku dan sujud berbahaya dilakukan oleh wanita yang sedang haid karena ketika wanita sedang ruku dan sujud, darah segar, darah dari peredaran darah itu bakalan mengalir ke rahim, dan di rahim darah itu akan menjadi darah menstruasi dan dikeluarkan menjadi darah menstruasi. Nah, bayangin aja apabila wanita yang sedang haid tetap melaksanakan sholat, dia melakukan gerakan ruku dan juga gerakan sujud, maka bisa dipastikan semakin banyak darah yang mengalir ke rahim, sehingga darah segar yang mengalir ke rahim, darah dari peredaran darah ya, aduh aku kok belibet ngomongnya. Jadi darah dari peredaran darah itu bakalan mengalir ke rahim, dan di rahim itu bakalan kayak diolah gitu, nggak tahu istilah ilmiahnya gimana, dan dia bakalan jadi darah menstruasi dan dikeluarkan menjadi darah menstruasi. Jadi kayak darah yang ada di sistem peredaran darah kita tuh kayak mengalir ke rahim dan terbuang percuma gitu. Kalau dilakukan terus-menerus, selain mengakibatkan anemia, bisa juga menyebabkan badan lemas, tidak bertenaga, dan juga kekurangan zat besi. Semakin banyak darah yang keluar, sistem imun juga akan semakin turun. Karena apa? Karena darah dari sistem peredaran darah itu kan kalau posisi sujud dan ruku itu kan ngalirnya deras banget ke rahim. Nah, darah kan ada mengandung sel darah putih, sel darah merah, keping darah. Nah, kalau darah itu terus mengalir ke rahim, maka sel darah putih itu juga bakalan terus berkurang, karena darah yang masuk ke rahim itu nanti kan diproses dan menjadi darah menstruasi, keluar menjadi darah menstruasi. Jadi bayangin aja, sistem imun juga bakalan turun karena sel darah putih juga ikut terbuang sia-sia. Lebih lanjut, kekurangan sel darah putih ini juga bisa menyerang organ-organ yang lain sehingga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi, itulah kenapa ketika wanita haid itu dilarang untuk melakukan sholat. Aduh, belibet. Oke, aku juga mau ngingetin buat kalian yang baru nemuin channel aku ini, kalian bisa tontonin video-video aku sebelum-sebelumnya di channel ini. Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video-video aku, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Dan kalian yang udah nontonin video ini dan udah jadi subscriber aku sebelumnya, terima kasih banget sudah menemani aku sampai dengan di titik ini. Lanjut. Nah, sedangkan alasan kenapa wanita yang sedang haid itu dilarang untuk melakukan puasa, karena ketika haid, wanita membutuhkan istirahat yang cukup dan asupan gizi yang lebih banyak dari biasanya. Bahkan saking butuhnya asupan gizi saat haid, wanita yang sedang haid dalam kondisi tertentu disarankan untuk mengkonsumsi tablet penambah darah. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan wanita yang sedang haid itu melakukan puasa, maka tubuh bakalan kekurangan asupan gizi yang dibutuhkan, terutama zat besi. Bahkan lebih parah bisa menyebabkan anemia kronis. Jadi itulah kenapa wanita yang sedang haid itu tidak diperkenankan untuk melakukan puasa, yaitu karena wanita yang sedang haid itu membutuhkan lebih banyak asupan gizi, dan itu bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, vitamin.
Oke, sekian video yang bisa aku share kali ini. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!